Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama saya Bu Parmi, dosen purna tugas mata kuliah kimia medisinal dan kimia organik. Hari ini saya ingin menunjukkan apa yang pernah saya lakukan, yang sudah saya lakukan ketika apotek saya mendapatkan resep seperti ini. Kita lihat di papan tulisnya. Resep glibenclamid nomor 10, sigma 1DD1. Resep diazepam nomor 10, 1DD1. Prof Bapak Tono. Yang jadi masalah ini kayaknya kan gampang banget ya. Glibenclamid itu obat diabetes golongan sulfonylurea. Glibenclamid, bagaimana glibenclamid bekerja? Saya ambilkan dari bukunya Bu Sulis ya. Bu Sulis pengantar farmakologi molekuler seperti ini. Nanti saudara lihat, kalau sudah punya dilihat, kalau belum punya ya nanti bilang sama saya biar saya kirimkan gambarnya atau fotonya ya. Jadi ini memudahkan kita, makanya saya belajar mudah dengan gambar. Kita lihat yuk, di dalam bukunya Bu Sulis itu ada ini Mbak, halaman 29 kalau bukunya ini ketemu. Kemudian pengantar farmakologi molekuler Sulis Ikawati profesor ya. Kemudian lihat di gambar 2.11, gambar 2.11 ya. Isinya apa toh? Jalur utama sekresi insulin, baik yang dipacu oleh glukosa maupun oleh golongan sulfonylurea. Saudara pahami ini nanti. Gampang banget ya. Jadi kalau kita lihat di sini, glukosa itu kan masuk ke dalam sel. Ini sel beta pankreas yang memproduksi insulin ya. Insulin. Kalau glukosa, ketika kita mengkonsumsi glukosa itu akan masuk ke dalam sitoplasma. Ini sitoplasma, kemudian sitoplasma dia akan melalui transporter GLU2, kemudian masuk ke metabolisme menjadi ATP1. ATP1 kemudian termetabolisme lagi menjadi ATP1 plus ATP pecah menjadi ADP plus P. Energi yang dihasilkan di sini dipakai menutup kanal K. Kanal K ya. Kanal K tertutup, kemudian kanal CA buka. Kanal CA buka, CA masuk akan maju pelepasan insulin. Prinsip kerja ini sama dengan kalau kita belajar bagaimana neurotransmitter itu dikeluarkan oleh kegiatan kalsium yang masuk ke dalam sel ya. Nah, dari sini kita lihat, kita kan sudah belajar ada sel dalam kondisi polar, dipolar, hiperpolar dan seterusnya. Nah, yang saya tanyakan di sini, kalau kanal K nutup kok langsung kanal CA buka ya? Kanal NA-nya kok tidak kelihatan ya di gambar ini. Ternyata ada Mbak di narasinya ini. Di narasinya ini ya. Tak bacakan. Tertutupnya kanal mengakibatkan depolarisasi. Kita sudah belajar. Polar, dipolar bergantian 1 mili-detik. Di mana saya dapatkan data itu ada di buku Neil halaman 19 di bawah eksositosis ya. Jadi glibenclamid nomor 10, 1DD1. Ini dia fungsi glibenclamid ngapain di sini? Dia menutup kanal K, kemudian membuka kanal NA dan membuka kanal CA, kemudian terjadi depolarisasi, CA masuk, CA melepaskan insulin. Berarti ini sebetulnya kan untuk glibenclamid untuk benar ya kalau untuk diabetes tipe 2, karena insulinnya ada tapi nggak bisa keluarnya kenapa? Karena kanal K-nya nggak nutup. Gimana membantu kanal K nutup? Dipakai glibenclamid ini loh ya. Jadi dipahami ya, dilihat. Kalau kita paham, senang Mbak belajar itu ya. 1DD1. Kemudian yang diazepam itu kan ansiolitik. Kalau ansiolitik saya pakai gambar
ansiolitik dan hipnotik dari Neil ya. Neil itu bukunya At a Glance Farmakologi Medis. Ansiolitik dan hipnotik. Kita lihat yuk. Di sini Mbak. Sini Mbak. Aku enggak. Iya, kita lihat ya. Ansiolitik dan hipnotik. Ini apa Mbak? Terminal saraf GABA ergik. Kemudian di sini ada kanal CL sekarang. CL, kalau GABA itu ketemu CL, maka CL yang masuk akan lebih banyak. Kanal CL di dalam membran sel ya Mbak. Di dalam kanal CL di dalam CL itu kan berada di luar sel. Ketika dia masuk ke dalam sitoplasma, dia harus apa? CL ya, Mbak. Sel polar, sepolar, repolar ya. Jadi CL itu ada di luar. Kan kita pernah belajar K+ di dalam sitoplasma tinggi, di luar sel rendah. Na+ di luar sel tinggi, di dalam sel rendah. Kemudian Ca++ di luar sel tinggi, kadarnya di dalam sel rendah. Cl- di luar sel tinggi, di dalam sel rendah, di dalam sitoplasma rendah. Nah, kalau K+ itu kan K+ di sitoplasma tinggi, di luar sel tinggi, berarti kan dia pengen keluar. Keluarnya difusi pasif gitu Mbak, tidak pakai tenaga ya. Nah, ketika K+ keluar ke ekstraseluler, maka di luar makin positif di dalam mulai negatif. Ternyata Mbak, kayaknya loh, ternyata K+ yang keluar sel itu dibarengi dengan Cl- yang masuk. Berarti benar ya, kalau muatan plus di luar sel itu lebih positif, di dalam sel menjadi lebih negatif, maka terjadi kondisi polar. Polar itu pengkutupan, kutub plus dan kutub minus. Itu waktunya 1 milidetik ya. 1 milidetik dari mana saya dapatkan 1 milidetik? Nanti saudara lihat di bukunya Neil halaman 19. Halaman 19 itu ada di bawah cerita mengenai eksositosis. Eksositosis itu bagaimana suatu senyawa itu diangkut dari dalam sel ke luar sel. Eksositosis ya. Ada kata-kata 1 milidetik. Ini batasan ya Mbak ya. Yang saya dapatkan di bacaan situ ya. 1 milidetik. Polar 1 milidetik. 1 milidetik, kanal kanutup, kanal Na buka. Kanal Na buka juga 1 milidetik. Na buka, Na yang masuk ke dalam sitoplasma itu meneruskan potensial aksi, merambatkan potensial aksi sampai didapatkan kanal Ca buka. Jadi Na buka, Ca ikut buka. Kalau Na buka, Ca ikut buka, Ca yang masuk ke dalam sel itu kan kalau selnya sel-sel otot menyebabkan kontraksi. Tapi kalau sel-sel saraf akan menyebabkan pelepasan neurotransmitter. Nah, di sini berarti kan ini kalau sel parietal kan sel otot ya Mbak ya. Sel otot ya. Nanti dilihat. Jadi saya memang harus begini belajarnya biar kita mantap gitu ya, biar kita ingat ya. Nanti dilihat ya. Kemudian kita lihat di sini untuk ansiolitik dan hipnotik ini untuk diazepam ya Mbak. Diazepam itu sebetulnya kan kita nggak perlu penenang kalau kita kondisi normal. GABA itu kan disebutkan sebagai neurotransmitter inhibitorik. Kenapa? Karena dia terletak di reseptor GABA itu terletak di membran sel kanal Cl ya, sehingga GABA yang kita asup itu memacu Cl masuk ke dalam sel, ke dalam sitoplasma, sehingga K+ keluar ya. Kita lihat sini Mbak, kalau GABA ketemu reseptornya di membran kanal Cl, di sel-sel kanal Cl, membran sel kanal Cl, kemudian Cl, kalau GABA ada maka Cl yang masuk lebih banyak. GABA yang masuk lebih banyak, GABA ke kanan ya. Kalau GABA dikeluarkan dari sel saraf, GABA ergik, kemudian dia akan menambah terbukanya kanal Cl.
Karena CL bertambah, yang CL yang masuk bertambah banyak, kan capres yang keluar bertambah banyak, Mbak. Kemungkinan ya. Nah, keluarnya capres itu lebih banyak kan, mungkin lebih dari 1 mili detik ya. 1 mili detik berarti kan dia menyita waktu dipolar. Padahal dipolar itu kan aktivitas sel di kontraksi pemajuan perubahan neurotransmitter dimulai ya. Sehingga kalau polarnya lebih dari 1 mili detik terjadi kondisi hiperpolar, kemudian jadi pelemahan, terjadi apa itu? Relaksasi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sehari-hari kapan toh kita tuh merasa rileks kapan? Menurut aku loh, pengalaman ya. Nah, kalau orang kenyang itu kan rileks ya. Nggak ada orang kenyang nggak ada kan orang kenyang makan kok loncat-loncat. Nah, di situ gabahnya mulai main ya. Gabahnya mulai beraktivitas kemudian. Apalagi kapan lagi gabah itu? Kalau kita kelelahan, Mbak. Kalau kita capek malam, sudah capek, mau tidur itu gabah mulai main itu. Gabah mulai berikatan dengan reseptornya di membran kanal CL-nya masuk lebih banyak, capres keluar lebih banyak, sehingga terjadi kondisi hiperpolarisasi lebih dari 1 mili detik, kemudian doplatnya berkurang atau bahkan terkurangi banget ya, sehingga kita terjadi tidur kenyang, tidak boleh lonjak-lonjak, tidur saja kan enggak ya. Oke, gitu ya Mbak. Jadi ini yang enggak kelihatan itu cerita mengenai kalau capres keluar, CL minus masuk. Tapi dengan melihat gambar kita lihat di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah makan kenyang, tapi kok tidak ngantuk ya, kok malah lari-lari ya, malah futsal gitu, kan sakit perutnya itu, Mbak. Kalau kita sudah makan kenyang, harusnya tenang, ya, tapi kita kok enggak. Nah, dua yang kelihatan lagi itu pada kondisi kelelahan, tapi nggak bisa tidur, capek nggak bisa tidur. Nah, ini berarti kita butuh sesuatu kan, Mbak. Tidak cukup, gabah kita nggak cukup bisa merelaksasi kita sehingga terjadi kondisi tenang ya. Nah, sehingga kita ke dokter saya nggak bisa tidur, kenapa ya? Kenapa Mbak? Nggak tahu ya dokter. Dokter kasihkan obat-obat ansiolitik atau penenang. Kita lihat yuk, kita lihat. Nih, ada benzodiazepin. Ini kan diazepam kan golongan benzodiazepin. Benzodiazepin ini reseptornya juga di membran sel kanal CL. Kanal CL ya. Berarti kalau kita hanya tidak mengkonsumsi apa-apa, menjaga kita tergantung pada gabah yang kita punya aja, biasa Mbak, biasa tidur biasa, kamu lagi. Tapi kalau kita kondisi kenyang, nggak bisa tenang, kemudian kondisi lelah, nggak bisa tidur, kita butuh bantuan dokter, ya dokter. Kemudian ternyata ini reseptor GABA, ini reseptor obat-obat ansiolitik, obat-obat penenang ya. Ketika GABA, ada obat penenang juga dibarengkan di sini, maka efek CL yang masuk lebih banyak lagi ya Mbak. Jadi kita tertidur, ini dilek-dilek, ini tenang, ini sudah tertidur. Nah, pertanyaannya kepada dokter, Mbaknya mau tidurnya sebentar, apa sedang, apa lama, apa terus lah gitu. Kan tinggal diatur, mungkin loh, tinggal diatur dosisnya ya. Jadi gini Mbak, glibenclamid nanti saudara lihat di bukunya. Untuk mengingat kembali glibenclamid dan diazepam, nanti saudara jangan lupa ya lihat bukunya Bu Sulis. Tadi saya sudah tunjukin gambar 211, kemudian farmakologi molekuler ya, kemudian yang nail itu nanti halaman 19 dan ini Mbak bagian ini Mbak gambarnya ansiolitik dan hipnotik. Jadi kalau perlu mungkin nanti biar diberikan fotonya dimuat dalam YouTube ya. Dimasukkan ke video YouTube ya. Oke, sekarang permasalahannya. Saya dapat resep seperti ini kan gampang banget toh. Glibenclamid itu obat diabetes minumnya seperempat jam sebelum makan pagi. Diazepam penenang. Nah, penenang kan mestinya malam ya. Ketika saya dapat resep ini,
Saya kebiasaan saya kalau ada pasien datang pasti saya asesmen, saya masalahkan ada apa ini. Ini kalau apoteker nggak mau berpikir panjang, satu hari satu pagi sebelum makan, satu hari satu malam sebelum tidur, ini sore ya. Tapi saya enggak, masa kok gampang banget tuh ini. Ketika pasien sudah saya panggil, Bapak Tono, bentar ya Pak, saya belajar dulu. Saya minta waktu untuk belajar Mbak. Saya buka glibenclamid di ISO apa di ISO ya, di ISO. Ternyata glibenclamid itu efek sampingnya kegelisahan, ansietas. Oh, berarti diazepamnya ansiolitik ini harus diminum tidak jauh-jauh dari glibenclamid. Maka saya dengan mantap saya berikan pengarahan edukasi ke pasien, Pak, glibenclamidnya diminum sebelum makan pagi ya Pak, seperempat jam. Kemudian setelah sarapan 1 atau sampai 2 jam setelah makan, Bapak mulai minum diazepamnya. Nah, maksudnya apa? Kalau minum glibenclamid tanpa diazepam, mungkin kan bisa tuh Pak. Kalau bisa mungkin efek menurunkan glukosa darahnya kan berkurang atau terganggu ya. Tapi kenapa kalau orang di diabetes itu kan dia makannya terbatas, di meja banyak makanan kan jadi susah kan Pak, jadi tersiksa lah gitu ya, gelisah ya. Berarti gliben diminum sebelum makan 1 jam sampai 1 jam aja ya, setelah glibennya makan paginya selesai minum diazepam. Nah ini nanti efek hipoglikemiknya berjalan bagus. Nah bayangkan kalau glibenclamidnya minum pagi, diazepamnya malam. Glibenclamid pagi sebelum makan, efeknya nggak maksimal. Diazepamnya malam, pengen lihat sepak bola tidur, nah kan nggak ada manfaatnya tuh Mbak. Berarti yang seperti ini nih saya mulai belajar Mbak, saya harus belajar. Nah, saya tidak mau langsung saya berikan ini pagi, ini tidak mau seperti itu, nanti kamu hafalkan, kalau mbak-mbaknya hafalkan, kan susah Mbak. Maka aku tunjukkan, ini loh Mbak, aku di sini, ini ada apa Mbak, referensinya, ada datanya, meskipun bukunya terpisah-pisah, tidak apa-apa, kita juga menggabungkan apa-apa yang terpisah menjadi satu kesatuan, sehingga kita bisa memberikan edukasi kepada pasien. Gitu ya, video ini saya sembahkan untuk saudara. Baru yang pertama Mbak, saya kira baru yang pertama ya soal gampang tapi saya masalahkan. Gampang saya masalahkan biar efek terapi obat Tono itu maksimal. Ya, terapinya maksimal. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.